Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Hatik SPD. Saya salah satu guru teknik kendaraan ringan di SMK Taman Karya Madya Teknik Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2023 Pendidikan Teknik Otomotif di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Hari ini Senin 4 Maret tahun 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja. Berikut adalah video pembelajarannya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam dan bahagia. Salam. Dengan TKR 3. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Semuanya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa kita lakukan untuk dialihnya dulu sebagai semangat pagi. Oke, semuanya siap? Siap. SMK? Bisa. TKN Teknik? Saya. SMK? Bisa. TKN Teknik? Saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih untuk 11 TKR 3. Bagaimana kabarnya? Pada sehat semua? Alhamdulillah. Mumpung lagi ada kesempatan untuk berangkat, silakan berangkat ya. Dan ini lagi musim hujan, juga tolong hati-hati. Sedia payung sebelum hujan. Yang kira-kira rumahnya jauh ya bawa manto. Yang belum sarapan dulu. Oke ya. Oke, sebelum kita mulai, Pak Guru absen dulu untuk kegiatan hari ini. Nanti silakan yang Pak Guru panggil tolong ajukan dari sama bilang ada atau hadir ya. Oke, Muhammad Abidya Santosa. Ya, yang keras. Muhammad Rado Prasetyo. Oke. Muhammad Saiful Anwar. Oke. Nadine Karina Putri. Nah. Muhammad Fahri Priyansa. Oke. Yang terakhir Rahmat Eko Aprianto. Oke. Tapi sebelumnya mungkin Pak Guru kasih tahu dulu tujuan pembelajarannya hari ini atau tujuan pembelajaran sistem pendingin itu apa ya. Yang pertama untuk tujuannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan jenis kerusakan pada komponen sistem pendingin. Terus yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan dan mengidentifikasi penyebab kerusakan pada sistem pendingin. Yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasi prosedur perawatan, pengukuran, pemeriksaan, dan perbaikan komponen sistem pendingin. Yang keempat, peserta didik mampu melakukan pengukuran dan pemeriksaan komponen sistem pendingin. Yang kelima, peserta didik mampu membongkar dan memasang komponen sistem pendingin. Yang keenam, peserta didik mampu melakukan penyetelan komponen sistem pendingin dan melakukan perawatan berkala. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mungkin Pak Guru ingin tahu seberapa kemampuan Anda untuk menyerap materi yang kemarin, atau Pak Guru ingin tanya dulu. Coba Pak Guru ingin tanya terkait dengan materi sistem pendingin. Ya, kemarin sudah pernah disinggung dan sekarang pendalaman lagi. Anda tahu nggak? Coba sebutkan fungsi dari sistem pendingin. Ada yang tahu nggak? Coba, Cung yang tahu aja. Oh tahu. Coba, ayo siapa yang tahu? Itu yang benar coba. Untuk menjaga temperatur agar berada dalam suhu jam mesin. Oke, terus? Dan mendinginkan
mesin atau motor. Oke, fungsi daripada fungsi daripada sistem pendingin adalah satu, menjaga temperatur mesin agar berada dalam suhu kerja. Yang kedua, untuk mendinginkan sebuah mesin. Yang ketiga, ada yang tahu nggak? Untuk mengurangi panas pada mesin atau motor. Oke ya, terima kasih betul sekali untuk Mas siapa tadi? Eko. Oke, tepuk tangan buat Mas Eko. Oke. Untuk yang kedua, coba siapa yang tahu macam-macam komponen pada sistem pendingin? Coba. Oh ya, coba kamu. Radiator, termostat, kipas pendingin, selang pendingin. Oke, ya betul sekali jawaban buat kalian dari kalian. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan buat kalian. Oke, terima kasih. Kalau sesuatu yang saya banggakan, kita mulai aja ke materinya, yaitu sistem pendingin. Sebelumnya nanti akan Bapak tampilkan slide untuk pembelajarannya menggunakan PPT, dan untuk model pembelajarannya adalah model pembelajaran problem learning, ya, atau memecahkan sebuah permasalahan. Untuk siswa 11 TKR 3 yang saya banggakan, untuk hari ini nanti kita akan membahas materi yaitu sistem pendingin. Ya, tapi sebelum masuk ke materi sistem pendingin, mungkin kita tengok dulu materi yang kemarin. Untuk materi kemarin adalah sistem jurnal. Karena di BMKR itu ada jurnal, ada sistem pendingin, ada sistem pelumas. Kemarin Jumat, untuk hari ini nanti kita membahas materi sistem pendingin. Perlu diketahui yang namanya sistem pendingin itu adalah sebuah sistem pada sebuah kendaraan, motor, mobil yang amat penting sekali, di mana sistem itu dipakai berfungsi untuk menjaga temperatur suhu panas atau temperatur mesin. Terkait dengan sistem pendingin, untuk fungsi daripada sistem pendingin itu sendiri, yang pertama adalah untuk mengurangi panas pada motor atau panas hasil pembakaran, yaitu sekitar kurang lebih 250 cc. Yang kedua, mempertahankan temperatur motor pada temperatur yang paling efisien, yaitu sekitar 82 sampai 99 derajat Celcius, sehingga clearance maksimal dan emisi gas buang minimal. Fungsi yang ketiga adalah mempercepat motor mencapai suhu kerja pada saat mesin dingin. Proses pembakaran tidak sempurna sehingga tenaga yang dihasilkan juga tidak maksimal dan banyak mengandung emisi atau gas buang. Jadi itu fungsi utama yang paling utama pada sistem pendingin. Akan Bapak tampilkan untuk video pembelajarannya, ya, terkait dengan cara kerja sistem pendingin. Sesuatu yang kira-kira perlu dicatat, kalau dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja sistem pendingin air pada mesin. Silahkan perhatikan dengan seksama. Sebelum saya jelaskan mengenai cara kerja sistem pendingin air, berikut ini merupakan komponen-komponen sistem pendingin. Yang pertama ada termostat, lalu selang radiator, lalu ada tutup radiator, selanjutnya ada radiator, selanjutnya ada kipas pendingin, ada pompa air, dan reservoir. Cara kerja sistem pendingin dibagi menjadi dua, yaitu saat mesin masih dingin dan saat mesin sudah panas. Saat mesin masih dingin, termostat dalam kondisi tertutup, karena termostat baru akan terbuka jika suhu air pendingin sudah mencapai sekitar 90 derajat Celcius. Dengan menutupnya termostat, maka saluran menuju radiator juga tertutup atau tidak terhubung, sehingga cairan pendingin hanya bersirkulasi di dalam mesin. Hal ini bertujuan supaya suhu kerja mesin cepat tercapai.
Yang kedua, saat mesin sudah panas. Saat suhu cairan pendingin sudah mencapai kira-kira 90 derajat Celcius, hal ini akan menyebabkan katup pada termostat mulai membuka. Dengan terbukanya termostat akan menghubungkan saluran cairan pendingin dari mesin menuju radiator, sehingga yang sebelumnya cairan pendingin yang hanya bersirkulasi di dalam mesin akan bersirkulasi menuju radiator. Di dalam radiator, suhu cairan pendingin akan diturunkan. Setelah suhunya turun, cairan pendingin akan disirkulasikan kembali menuju mesin. Siklus ini akan berulang terus-menerus selama mesin masih bekerja. Saat tekanan di dalam sistem pendingin semakin naik, mencapai 0,9 kg per cm persegi, hal ini akan menyebabkan katup tekan pada tutup radiator akan membuka. Dengan terbukanya katup tekan pada tutup radiator, hal ini akan menyebabkan cairan pendingin masuk ke dalam tabung reservoir. Katup tekan akan tertutup kembali jika tekanan di dalam sistem pendingin lebih rendah dari 0,9 kg per cm persegi. Saat tekanan di dalam sistem pendingin turun sehingga timbul kevakuman, maka katup vakum pada tutup radiator akan terbuka, sehingga cairan pendingin dari reservoir akan mengalir masuk menuju sistem pendingin. Demikian tadi cara kerja sistem pendingin air, semoga kalian dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan tampilkan video pembelajaran terkait dengan cara perawatan radiator. Selanjutnya akan tampilkan cara menggunakan radiator tester atau radiator cup tester. Silakan diamati untuk video pembelajaran di depan. Untuk alatnya. Untuk selanjutnya, Pak Guru akan ngasih sebuah permasalahan pada sistem pendingin, ya. Misalkan Pak Guru punya satu buah masalah. Coba Anda lihat. Pada suatu ketika, si Horton dan kawan-kawan sedang mengendarai mobilnya menuju ke Magelang. Ketika pada saat menjumpai medan yang menanjak, tiba-tiba mobil yang dikendarainya berhenti. Dan ketika mengamati sensor temperatur yang ada di mobilnya, jarum petunjuknya pada indikator overheating atau di indikator dan ketika dibuka kap bagian depan mobil langsung mengeluarkan asap. Jika dibuka kapnya langsung keluar asap besar yang banyak sekali. Ketika terjadi seperti itu, jelaskan kemungkinan kerusakan yang terjadi pada sistem pendingin pada sebuah mobil. Di sini ada gambarannya, ya. Ada sebuah permasalahan ketika dibuka atau melihat indikatornya yang itu panas ya, maaf ya. Kalau ini temperatur kerja di temperatur kerja, ini dingin, ini di Jadi ketika mobil bekerja itu yang duduk di temperatur nya, temperatur kerja. Tapi lihat kan kita mendekati atau di berarti menunjukkan bahwa temperatur suhu panas mestinya panas, ya kan? Terus ketika dicek lagi ternyata dibuka tapi untuk masuk keluar asap. Kan sudah jelas sekali ya, mobil maju barang dilihat indikator di heading
terus melihat orang ngambil dibuka angkatnya, kemudian mesinnya juga perlu berubah. Jadi kan sudah bisa ditentukan bahwasanya mobil tersebut mengalami sebuah overheating. Ya, dan nanti tolong berdasarkan permasalahan ini, minta tolong nanti tolong didiskusikan, terus nanti dibahas per kelompok dan nanti tolong dipresentasikan. Ya, pembelajaran ini adalah problem planning terkait dengan pemecahan sebuah permasalahan pada materi tersebut. Materinya adalah sistem pendingin. Oke, paham? Ya, nanti sebelumnya Pak Guru untuk kelompoknya dulu. Ya. Oke, itu permasalahan yang sudah kita bahas tadi. Sekarang kita menuju ke tempat praktek dulu. Nanti kita melaksanakan contoh praktek di lab PMKR 1. Ya. Oke, silakan kita menuju ke tempatnya dan tolong hati-hati yang teratur. Silakan disiapkan untuk menuju ke tempat praktek. Boleh salah satu nanti ya, thank you. Oke, silakan dikerjakan. Kita menuju ke tempat praktek. Selamat datang di lab PMKR 1 ya. Kita nanti masuk ke bagian sesi prakteknya. Dan tolong nanti sebelum praktek, Pak Guru bagikan yang KPD dulu, biar nanti dalam hal prakteknya, biar nanti Anda bisa terarah dan tersusun dalam hal praktek. Yang perlu diperhatikan dalam hal praktek satu adalah utamakan keselamatan kerja atau K3-nya. Ya, di dalam praktek itu nanti kan Anda melaksanakan sebuah pengecekan, di mana pengecekan itu menggunakan alat minimal satu, gunakan alat sesuai dengan prosedurnya atau sesuai dengan fungsi dan kegunaan. Kalau toh nanti Anda memeriksakan misalkan karena nanti adalah sistem pendingin, kalau ada sebuah kebocoran, misalkan ada air yang tumpah atau air yang keluar, ya tolong segera airnya dibersihkan. Tujuannya biar tidak terjadi yang banyak kecelakaan kerja. Untuk kelompoknya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Jadi kelompok dulu bagikan untuk KPD-nya. Silakan nanti dipelajari dulu, dipegang dulu. Baik, silakan dibagikan dulu. Sebelum mulai praktek, Pak Guru akan jelaskan dulu terkait dengan pengisian LKPD ya. Silakan Anda buka halaman yang sistem ini. Ya, silakan di situ nanti ada nama, Anda tulis nama. Yang pertama ada kelompok. Silakan tulis kelompoknya dulu, kelompok berapa. Terus ketua ditulis, terus anggotanya siapa aja. Ya, silakan nanti tulis. Terus di bawahnya ada alat, silakan nanti alatnya ditulis yang Anda pakai itu alatnya apa aja. Terus terkait dengan pemeriksaan atau prakteknya nanti di situ ada sistem yang menggunakan visual. Jadi nanti Anda melaksanakan pemeriksaan berdasarkan menggunakan visual. Visual adalah pengamatan atau penglihatan. Silakan nanti diamati di bagian sistem pendingin itu apakah ada tingkat kebocoran atau kerusakan atau tidak. Ya. Terus yang kedua nanti ada pemeriksaan dengan menggunakan alat atau pengukuran. Jadi nanti silakan Anda gunakan alatnya. Nanti di sini ada 2, ada 3 alat. Yang pertama ada radiator tester, ada radiator tap tester, dan ada alat yang untuk menarik timbangan atau timbangan tangan, menarik defleksi tali kipasnya. Ya, nanti silakan Anda gunakan. Dan untuk pemeriksaan yang pertama, Anda lihat di sini ada sistem pendingin, pemeriksaan tinggi air pendingin pada reservoir tank. Yang kedua ada pemeriksaan air pendingin pada radiator. Yang ketiga ada pengukuran tekanan atau tes kebocoran pada radiator dengan menggunakan radiator tester. Yang ketiga adalah yang berikutnya dengan pemeriksaan cara kerja untuk radiator dengan menggunakan radiator kateter. Silakan nanti di situ Anda ukur, Anda cek dengan menggunakan alat ukurnya. Dan nanti di situ ada spesifikasi, nanti Anda bisa lihat di buku manual bukunya atau di buku panduannya. Nanti hasilnya ditulis di LKPD. Dan nanti tolong Anda bandingkan antara spesifikasi dengan aktualnya atau hasil ukurannya. Nanti ketika di situ ada perbedaan, nah baru hasilnya ditulis atau kesimpulannya. Misalkan standarnya adalah 11 kg, Anda nulis, Anda mengukur kok hanya sampai 6. Nanti kan di situ sudah ditentukan bahwa pengukurannya di bawah standar. Jadi untuk kesimpulannya adalah terjadi sebuah kebocoran atau tidak standar. Ya, jadi untuk menyimpulkan itu adalah hasil realnya dibandingkan dengan spesifikasinya. Nanti ketemu titik
cara pengisian daripada LKPD seperti itu. Dan nanti berdasarkan hasil prakteknya, kalau nanti ada sebuah permasalahan, tolong permasalahan itu dicatat. Nah, itu nanti referensi bahan kita diskusikan. Oke, paham? Paham? Oke, ya. Oke, untuk selanjutnya silakan siapkan untuk media prakteknya, siapkan trainernya, siapkan alatnya, siapkan metodenya, ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 nanti bisa menggunakan trainer yang sini, nanti sebelah sini. Untuk kelompok 2 nanti menggunakan trainer itu, kelompok 3 menggunakan trainer yang itu, kelompok 4 nanti menggunakan media mobil, ya. Paham? Ada yang ditanyakan? Ya, silakan dikerjakan. Jangan lupa hati-hati, selamatan kerja harus diutamakan. Oke, silakan disiapkan tempat kerjanya masing-masing. Oke, silakan selamat mengerjakan. Yuk. Coba terus sampai tekanan. Tekanannya berapa? 11 1,1 kg. Ini silakan ditekan sampai batas ukuran 1,1. Nanti diamkan sebentar. Nanti kalau di situ jarumnya atau mungkin indikatornya kok menurun atau terjadi penurunan, berarti menunjukkan bahwa di dalam sistem radiator itu ada kebocoran. Ya, tapi kalau setelah dipompa sampai batasan 1,1 kok aja diam, berarti tidak mengalami sebuah kebocoran. Paham maksudnya? Ya, silakan dipompa satu. Oke, cukup ya. Defleksinya ya dikasih beban 10 kilo ya. Nanti untuk defleksinya Anda amati kurang lebih 7 sampai 11 mm kurang lebihnya ya. Coba itu berapa itu? 8 ya. Oke, berarti masih bagus. Ya, oke. Itu untuk pengukuran defleksi tali kip. Paham ya? Paham. CVK-nya 0,6. Terus gajinya berapa? Untuk kegiatan hari ini saya kira sudah cukup ya. Silakan itu LKPD-nya diperbaiki yang belum lengkap dilengkapi. Tadi ada datanya. Terus untuk sesi berikutnya ini nanti silakan alat-alatnya dikondisikan kembali, ditata di tempatnya masing-masing. Ya, sama alatnya juga dirapikan, kerannya dirapikan. Nanti terus berikutnya nanti kita akan adakan refleksi sama evaluasi. Ya, oke. Silakan untuk kerannya dikembalikan ke posisinya masing-masing. Untuk berikutnya nanti kita kegiatannya adalah refleksi sama evaluasi ya. Silakan itu yang tadi Pak Guru share linknya untuk pengerjaan di Google Formulir. Silakan nanti tolong dibuka terus Anda kerjakan ya. Kalau sudah selesai nanti langsung dikirim. Nanti akan terekam di datanya Pak. Ya. Oke, silakan HP-nya dikeluarkan yang tadi Pak Guru share lewat WA group, tolong dibuka dikerjakan. Yang refleksi sama evaluasi. Ya, silakan dikerjakan. Pak Guru kasih waktu sekitar 15 menit. Ya, oke, silakan dikerjakan.
Nah, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Oke. Nah, silakan duduk yang teratur yang rapi. Melaksanakan diskusi sama presentasi. Silakan untuk kelompoknya silakan digabung jadi satu. Per kelompok silakan itu bangkunya ditata sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan Mas untuk bangkunya bisa dirapatkan menjadi satu per kelompok. Oke, untuk semuanya kelompoknya sudah terbentuk. Silakan sesi berikutnya adalah sesi diskusi. Nah, nanti setelah diskusi kita akan sebuah presentasi ya. Silakan berdasarkan permasalahan tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Guru, tolong itu didiskusikan di ruang bersama ya. Silakan kerja baik, kerja kelompok yang bagus ya. Saya kasih waktu sekitar 10 menit. Silakan untuk diskusi, setelah diskusi nanti terus presentasikan. Paham? Oke, silakan dikerjakan. Untuk sesi berikutnya adalah presentasi. Silakan untuk kelompok 1 dulu maju presentasi. Ayo Mas, silakan hadap ke depan. Silakan nanti salam membuka, perkenalan, sama menghasilkan atau memaparkan hasil presentasimu. Ya. Ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan penyebab mesin mobil overheat. Berikut faktor yang menyebabkan mobil mengalami overheat atau suhu terlalu panas antara lain sebagai berikut. 1. Kipas radiator rusak. Penyebab utama mesin mobil overheat dikarenakan adanya kerusakan pada bagian sistem pendingin mesin, khususnya kipas radiator yang bermasalah. Komponen ini bisa dibilang kerap kali bermasalah dengan mudah rusak. Kerusakan berdampak pada susahnya penurunan mesin hingga mesin mobil menjadi overheat. Lanjut. 2. Tutup radiator rusak. Penyebab engine overheat selanjutnya disebabkan oleh kerusakan tutup radiator. Hal ini menyebabkan bolan radiator menetes dan membuat suhu mesin menjadi lebih panas. Silakan ditutup untuk salam. Ada pertanyaan ya? Silakan ajukan pertanyaan untuk salah satunya. Siapa yang mau bertanya silakan berdiri. Kasihkan ya. Silakan Mas. Pakai mic, pakai mic berdiri. Ya, kelihatan. Cara mengatasi mesin mobil yang overheat. Kasihkan. Mematikan mesin, Terus, buka tap mesin, terus. Satu lagi. hindari membuka bagian tutup radiator. Oke, bagaimana jawabannya? Betul atau salah? Ya. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Salam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya sesi berikutnya adalah evaluasi. Nanti Pak Guru menggunakan Google Formulir. Nanti untuk linknya Pak Guru kirim lewat via WA Group ya. Silakan di situ ada soal pilihan beda sama soal OTM. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Oke, silakan dikerjakan.
Oke, udah selesai semua ya. Kalau udah selesai, silakan itu dikirim aja langsung dikirim, nanti di memorinya satu terkenal ya. Oke, untuk selanjutnya silakan persiapan untuk berkemas-kemas, bangku ditata yang tadi lagi ya. Silakan dikerjakan untuk kemas-kemas. Silakan semuanya ditata yang teratur ya, menghadap ke depan. Oke, semuanya. Kira-kira masih ada materi atau penjelasan yang belum jelas di bagian apa? Sudah jelas semuanya? Kalau sudah jelas semuanya, semoga untuk kegiatan hari ini bisa ada manfaatnya buat kita semuanya. Dan tetap semangat, jangan lupa tetap belajar di rumah. Ya, materi yang sudah tersampaikan nanti silakan dibuka lagi, dipelajari di rumah. Dan untuk materi berikutnya atau pertemuan minggu depan itu materinya adalah sistem pelumas. Ya, jangan lupa untuk minggu depan nanti kita bahas tentang kait dengan sistem pelumas. Oke ya. Dan untuk refleksi silakan nanti itu dikerjakan. Ya, silakan nanti itu dikerjakan di boleh. Bagi yang tadi belum bisa mengakses karena ada satu ya atau dua tadi tidak membawa HP ya, silakan nanti untuk refleksi sama evaluasi yang belum terselesaikan hari ini nanti bisa Anda akses, Anda kerjakan boleh di rumah atau mungkin boleh nanti malam ya. Oke, berikutnya silakan sebelum pulang tolong dipimpin berdoa, tapi jangan lupa silakan nanti ada di perjalanan jangan lupa kalau hujan ya mampir dulu atau mungkin di bawah motor ya. Oke, tetap semangat. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Sebelum kita bubar, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Berdoa selesai. Oke, jangan lupa tetap semangat, hati-hati di perjalanan. Semoga selamat sampai rumah masing-masing. Oke ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.